katanya Bang Rasman itu adalah salah satu dosen di sini. Sampai hari ini kami belum menemukan bukti bahwa yang bersangkutan pernah mengajar. Zaman saya belum ada Pak Dekan. Terus salah satunya juga dekannya ibu-ibu. Di saya juga nggak ada. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian. Karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, jadi sekarang kita udah sampai di Universitas Bung Karno. Yang itu di mana? Mana sih ini? Pelangnya di sini. Ini dia, Yayasan Universitas Soekarno. Yayasan Pendidikan. Oh, Yayasan Pendidikan Soekarno. Di mana yang katanya Bang Rasman itu adalah salah satu dosen di sini. Mari kita cek. Tuh. Aku laporan ke Pak Rektor. Dek, kampusnya di mana sudah ada di Jalan Raya. Kalau dia Iya Pak, Universitas Bung Karno. Iya. Dia itu, jadi dosen. Katanya gitu ya. Ini. Oh ya, Universitas. Halo. Apa kabar Bu Haji? Ini Pak Rektor, saya Dekan Fakultas Hukum. Hai. Jadi sekarang Dennis ini lagi ada di Universitas Bung Karno. Iya. Di mana ada Bapak. Dr. Pugu Aji, Dekan Fakultas Hukum. Semangat Pak. Nah, di sini dengan Bapak. Pak Didi Suharyanto, Heeh. Bagian Rektor Universitas Bung Karno. Oke, kalau ini dengan Dokter Ismail, Ismail, rektor juga. Wakil Rektor. Wakil rektor. Oke, jadi pertama-tama Dennis kesini mau konsul nih. Dennis pengen ambil SH, sekolah hukum. Tapi SMA-nya nggak lulus kemarin. Gimana tuh Bang? Pak, oh Bang sih. Masih abang-abang kok semua. Kemarin- Masih seumuran kok kita, tenang aja. Soalnya kemarin kebanyakan dipanggil Polda, jadi ngomongnya Bang. Ya, Gimana tuh Pak? ya bisa diselesaikan dulu. Ya, Pakai C dulu ya? sederajatkan dulu asal TA-nya. Pakai C-nya selesai, lalu saya bisa ambil hukum di sini. Bisa sarjana, Sarjana hukum. Berapa tahun sih Pak kalau sarjana hukum itu? ya 3,5 sampai 4 tahun. Oh, lama ya? Ya, Online bisa? ya untuk perkuliahannya ini kan sebelum COVID itu offline. Offline. Sekarang hybrid. Ya.
Jadi campuran antara online dan offline. Oh, jadi sekarang aku juga mau konsultasi gimana sih cara jadi pengacara. Pertama aku kan harus sekolah dulu nih, ya kan? Ya. Mengambil sarjana hukum Betul. S1. Habis itu kan tiga setengah tahun ya? 3,5 tahun 3,5 tahun sampai 4 tahun. sampai 4 tahun. Oke, itu paling lama. Lebih lama lagi Oh, masa boleh? sih? Boleh dong. Oh, boleh. Gelar nanti mahasiswa abadi, Mahasiswa abadi, nggak lulus-lulus dong Pak. investor. Investor. Nah, habis 4 tahun itu jadi pengacara, langsung bisa. Wah, ini Pak Dekan yang jelaskan ini. Coba Pak Dekan, jelaskan. Baik ya. Kalau untuk jadi pengacara itu tentu dari Fakultas Hukum lulus kan sarjana hukum. Ya Iya. kan? Kita harus ikut yang namanya kursus atau program profesi, namanya kursus profesi advokat, PKPA, program khusus profesi advokat ya. Ada di mana-mana kok banyak. Di UBK juga ada, di kampus lain mungkin ada, bahkan di kantor pengacara independen juga beberapa ada yang buat. Nah, itu bervariasi 3-4 bulan itu mungkin selesai. Habis itu harus magang sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ya, sejak lulus SH-nya itu ya magang, dan habis itu harus ikut ujian profesi advokat, ujian profesi namanya. Itu yang dapat kartu advokat itu bukan? Betul, dapat kartu advokat. Dari ya. organisasi ujiannya? Organisasi profesi, ada Oke. macam-macam organisasi yang ada di Indonesia. Habis itu? Habis itu ya sudah, boleh praktek advokat. Nah, yang sumpahnya itu di mana ya? Itu ya tadi, habis ujian profesi advokat itu nanti ada proses sumpah di pengadilan tinggi Oh, sumpah di pengadilan tinggi setempat. Ya. Sesuai dengan KTP. KTP domisili. Domisili. Betul. Kalau misalkan nih ya, misalkan saya orang Medan, Mhm. terus sumpahnya di Ambon bisa nggak? Harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Tapi itu bisa juga ada rekomendasi dari organisasi profesi advokat masing-masing. Boleh aja. Selalu ada cara lain yang legal dan etis buat melakukan upaya itu. Oh, oke. Jadi totalnya berapa tahun tuh? Pertama kan 3,5 tahun sekolah hukumnya. Terus Tambah habis 2 itu tahun magang. 2 tahun magang. Tambah beberapa bulan PKPA. KPA itu berapa bulan? Bervariasi, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya, tergantung dari program yang diambil. Kan ada juga program yang weekend class gitu ya. Masing-masing punya metode yang memang sudah standar lah dari Oke, yang paling organisasi profesi advokat ya. yang paling cepat deh kira-kira biasanya. Paling cepat kita waktu itu punya 6 minggu. 6 minggu tuh berarti berapa bulan? 1,5 1,5 bulan. bulan. Berarti 5 tahun, 1,5 bulan. Terus segitu yang terakhir tadi apa? Ujian profesi Oh, dulu. ujian profesi. Ujian profesi. Kalau lulus baru proses sumpah di pengadilan tinggi. Habis itu pakai toga, Pakai toga. sumpah terus jadi advokat. Dapat kartu. Dapat kartu advokatnya. Dapat kartu advokatnya itu setelah di pengadilan tinggi Setelah ya? sumpah, Pengadilan iya. tinggi atau Oh, setelah ujian profesi dong. Ujian Kan kalau profesi. pengadilan tinggi nanti dapat itu yang disebut berita acara pengambilan sumpah. Berita acara sumpah kalau orang bilang yang namanya BAS. Oh, Nah, oke. dua-duanya esensial tuh. Kalau nggak punya BAS nggak bisa sidang, nggak punya kartu advokat juga nggak bisa sidang. Oh, jadi kalau misalkan Saling melengkapi. pengacara itu harus ada organisasinya. Ada organisasinya. Kalau dia berdiri dengan sendiri gitu nggak bisa? Saya sendiri lulus sarjana hukum langsung ngajukan sumpah, nggak bisa dong. Gimana Oh. ujiannya? Oh, iya, benar Profesinya juga sih gimana? ya. Benar juga. nggak bisa. Nggak bisa. Terus jadi kalau misalkan itu jadi advokat itu berarti tidak gampang ya? Kalau aku mau jadi pengacara berarti 5 tahun kemudian dong baru jadinya. Ya, lulus S1 dulu. Lulus S1 dulu, habis itu lanjutnya magang 2 tahun. Ya, Tapi bisa nggak sih saya sekolah, ambil S1, sembari magang? nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa dong. Kan setelah S1 kan baru boleh magang toh. Oh. Belum sarjana gimana magang? Gitu kan. Ada prosesnya tapi nggak dihitung. Karena nanti kan dia harus ada syarat nanti di dalam untuk ujian advokat. Harus pernah menyelesaikan berapa perkara pidana, berapa perkara perdata gitu ya. Itu harus ada tanda itu. Jadi magang tuh nggak sekedar magang, tapi betul-betul dia harus ikut praktek. Jadi ini adalah edukasi buat semua orang, semua pengacara. Soalnya ada oknum yang mengaku katanya dia kuliahnya sambil magang SH-nya. Gini, Gimana tuh? tergantung zamannya. Nah, Ya. kalau zaman dulu bahkan ada advokat yang magang sambil kuliah tadi. Zaman dulu bisa ya. Bisa? Dulu dimungkinkan.
Kemudian ada juga yang sumpahnya kalau dulu namanya apa ya suratnya tuh ya SK SKPT ya Pak ya. Advokat nama itu SKPT. Dan dulu kan ada yang disebut advokat lokal ya Pak, pengacara namanya Pak ya. Pengacara praktek. Pengacara praktek namanya. Nanti baru ada kalau udah levelnya tinggi dia naik jadi pengacara nasional namanya apa dulu? Advokat dulu. Kalau sekarang undang-undang advokat bilangnya sama semua. Gitu. Oh. Harus dilihat dulu tahun kelahirannya. Tapi kalau kita sih masih muda-muda ya advokatnya. Jadi udah masuk undang-undang advokat. Masih ABG ya Pak. Nah kalau tahun 2015 itu Udah masuk 2008. Udah masuk advokat zaman sekarang. udah masuk advokat zaman sekarang. Berarti tidak bisa ambil SH sambil magang, habis itu langsung kerja, langsung praktek. Harus SH dulu, selesain, habis itu magang 2 tahun, betul, baru betul, dia bisa baru jadi pengacara, beracara. betul. Oh, soalnya saya kemarin lihat ada oknum yang dia bilangnya kayak gitu. Harus dipastikan. Harus dipastikan, kan? Jangan itu cuma apa istilahnya untuk menghibur Mbak Denis aja, biar Benar. seneng. Biar gitu Denis ya. seneng ya. Benar-benar. Terus kan saya mau nanya nih, mumpung Denis kan lagi di Universitas Bung Karno, kenal sama yang namanya Pak Rasman Nasution nggak ya? Di sini? Enggak kenal. Nggak kenal. Ya. Saya kenal dia, tapi dia nggak kenal saya. Kan Sony TV kan? Oh, Saya juga TV. nonton TV. Oh, di tapi YouTube pernah juga lihat. nonton. Pernah dong, sering dong. Oh, sering ya. Kalau Pak ini? Enggak Nggak ada ya? Nggak kenal, tapi tahu. kalau Oh, tapi saya. tahu. Oh, tapi tahu. Kok maaf Pak Saya Rektor. kenal. Oh, soalnya saya mau menanyakan pernyataan ini. Coba, maaf. Wah, langsung ke pokok permasalahan nih kayaknya. Aku emang bener kan mau ambil hukum. Harus di sini ya, harus di Iya. UBK. Tapi kalau ke UBK urusannya sama saya. Oke, siap. Tadi aku minta nomornya ya. Siap. Nih, Nanti- aku mau kasih foto video gini nih. Dia nggak ngerti dosen terbang. Dia tidak paham. Saya ini pernah dosen di Universitas Bung Karno Jakarta. Saya pernah dosen di UBK Jakarta. Cek ke sana itu. Katanya dia pernah jadi dosen di UBK Jakarta. Dosen terbang. Dosen katanya terbang. Ya. Iya. Baik. Mohon maaf saya potong dulu. Dosen terbang itu apa ya, Bang? Nah, Lagi, Pak. kalau ini yang paling kompeten menjelaskan apa itu dosen, siapa dosen, bagaimana dosen. Nah, ini Bapak Warek akademik nih yang paling kompeten menjawab itu. Oke, Pak. Coba Pak tolong Dr. dijelaskan, Ismail. Pak Dokter. Apa sih dosen terbang itu, Pak? Jadi intinya gini ya, dosen di Universitas Bung Karno itu sini. Dipegang juga boleh. Ya, dosen di Universitas Bung Karno ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah dosen tetap. Dosen tetap ini berdasarkan keputusan yayasan. Jadi seseorang diangkat sebagai dosen tetap adalah berdasarkan surat keputusan yayasan. Tentunya ada syarat dan ketentuannya ya. Kemudian dosen tersebut setelah mendapatkan surat keputusan yayasan ya, tentunya sebagian ada yang belum ber-NIDN. NIDN ya. Kemudian diajukanlah ke NIDN ke Dikti. Ya. Ada yang NIDN, ada yang NIDK. Nah, NIDK itu khusus ya, yang ada perjanjian khusus. Biasanya dilakukan kepada dosen-dosen yang berasal dari instansi pemerintah ya, PNS, ASN, kemudian anggota TNI Polri itu boleh menjadi dosen dengan NIDN tersebut. Berarti itu dosen tetap, ada kewajibannya. Kewajibannya kurang lebih sekitar 12 SKS untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi ya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sisi lain ada yang namanya dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap itu tentunya dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain tapi mengajar di Universitas Bung Karno. Nah ini berbagai macam ya. Tentunya intinya bahwa dosen tidak tetap idealnya adalah dosen-dosen yang sudah mempunyai NIDN, mempunyai kepangkatan, karena kan dosen tidak tetap dikerjakan di sini untuk menghandle
katakanlah mata kuliah yang lain yang kira-kira di Universitas Bung Karno tidak cover gitu kan. Di sisi lain tentunya ada yang namanya kuliah umum ya. Kuliah umum itu tidak harus memenuhi syarat yang sebagaimana saya sebut tadi ya. Jadi siapa saja yang mempunyai keahlian bisa memberikan kuliah umum kepada mahasiswa. Tapi ini sifatnya temporer ya, mungkin sekali atau 2 kali. Tapi kalau yang dosen tidak tetap maupun dosen tetap itu harus menyelesaikan dalam kurun waktu 1 semester. 1 semester itu kurang lebih pertemuannya 14 kali pertemuan ditambah UTS ditambah UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah itu yang berlaku selama ini di Universitas Bung Karno. Mas. Dan itu harus jadi apa? Jadi mahasiswa Bung Karno dulu? Enggak. Jadi dosen ini enggak? Kalau dosen kan enggak. Enggak ya? Dosen itu kan enggak. Dosen tetap tadi harus berdasarkan surat keputusan yayasan diangkat sebagai dosen yayasan. Kalau dosen tidak tetap itu bisa berasal dari perguruan tinggi luar yang diberikan tugas. Kalau di sini adalah dari SK Rektor, diberikan SK Rektor untuk mengajar di fakultas prodi mana gitu ya. Kan kurun waktu 1 semester ya, dengan beban tadi 1 semester untuk menyelesaikan. Oke. Nah, kalau yang dimaksud dengan dosen terbang itu dosen yang tidak tetap? Ya, bisa jadi. Saya bingung tuh soalnya. Ada nggak sih istilah mungkin itu? yang dimaksud dosen tidak tetap. Oh, dosen terbang. Abang bukan pernah kuliah kan ya? Ya. Dia tuh bingung. Dosennya maksudnya terbang kiri, Ya, terbang kanan atau mungkin. gimana? Iya kan? Mungkin yang dimaksud adalah dosen tidak tetap. Artinya dosen dari perguruan tinggi atau dari instansi lain tadi kan bisa juga tadi yang memberikan kuliah umum untuk memberikan kuliah secara temporer tadi. Mungkin itu. Mungkin ya. Tapi nomenklatur yang kita kenal saat ini adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap. Iya, dosen tidak tetap. Ini bikin bahasa sendiri dosen terbang. Denis bingung kan? Jadi, tapi pernah nggak Bang Rasman itu menjadi dosen di sini? Nah, ini mungkin Pak Dekan yang Oke. Oh ya, Pak Dekan. Menjawab pertanyaan, pernahkah beliau mengajar di kami? Makanya kemarin ada beberapa kawan, banyak sih, nggak banyak, nggak Mbak Denis aja yang hubungi kita. Tanya dong, bener nggak Bang Rahman pernah ngajar? Karena yang ditanya fakultas hukum, ya spontan saya menjawab. Bahkan saya ke salah satu podcast Bang Uya sempat WA tuh, direct message bahwa kami ingin mengklarifikasi bahwa sampai hari ini kami belum menemukan bukti bahwa yang bersangkutan pernah mengajar setidaknya di fakultas hukum. Saya belum menemukan, soal di fakultas saya belum ada berita nih. Karena kan beliau sarjana hukum dong, ya kan? Berarti kan logikanya sarjana hukum mengajar. Tapi dimungkinkan mengajar di fakultas lain. Tapi sampai hari ini kami di fakultas hukum belum menemukan data itu. Oh, dia belum pernah menjadi dosen dalam fakultas hukum. Setidaknya di fakultas hukum. Oh, tapi mungkin jadi dosen di sarjana agama di sini? Dosen agama pernah nggak? Kami belum menemukan data itu. Belum menemukan data Belum itu. menemukan juga. Artinya begini kan, kalau kita kan di hukum kita selalu akan bilang barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Iya, betul. Sebenarnya kami tidak harus membuktikan sih. Iya, nggak harus. Justru yang bersangkutan kalau bilang, saya transfer Mbak Denis ya, saya kirimkan bukti transfernya. Walaupun sebaliknya Mbak Denis yang transfer saya, itu cerita lain gitu kan. Nah, ini karena beliau, sebaiknya sih beliau yang membuktikan gitu. Kalau kami, sejujurnya kami belum menemukan data itu. Kalaupun ada nanti, ya mau nggak mau kami akan coba klarifikasi lagi tentu kalau ada bukti lain kan. Bukti tidak serta-merta kami akui itu. Betul, tapi kan saat ini kan sebatas omongan. Dan kalau misalkan saya yang tanya ke dia marah-marah. Saya pernah tanya sama mungkin dia. Cara Mbak Denis bertanya ada enggak kok masalah. saya mah. Atau jangan-jangan ada masalah hati gitu mungkin ya. Dia kali yang naksir sama saya. Coba sama tanya lebih mesra lagi, mungkin akan beda jawabannya. Mungkin ya, waktu itu saya bertanya kepada dia, abang bener nggak sih sekolah hukum? Terus dia bilang katanya, apa urusannya sama kau? Emang kalau saya buktikan, kamu bisa kasih saya 1 M. Gitu jawabannya. Kan Mbak Dini sudah tahu yang dia butuhkan. Berilah 1 M supaya itu terbukti. Apa berilah 1 M. Ya masalahnya saya nggak mau kasihnya. Oh gitu ya, oke. Bukan nggak punya ya, nggak mau ya. Oke. Punya juga nggak mau Oh, gitu. gitu ya? Liminho aja minta sama saya belum tentu saya kasih, apalagi Rasman. Nah, jadi ini benar-benar tidak pernah ada sejarahnya Bang Rasman itu
menjadi dosen di Universitas Di Bung Karno. Fakultas Hukum setidaknya. Karena Setidaknya kebetulan kami sarjana hukum semua nih. Kebetulan Oke. beliau dosen Fakultas Hukum juga. Beliau juga dosen Fakultas Hukum juga gitu. Mm-mm. Karena ya kami juga coba mempersempit lah masalah bahwa ya ini di lingkungan Fakultas Hukum saja yang cukup terlibat gitu. Oke. Ya, saya sih hanya berharap satu gitu. Kalau bisa jangan bawa nama-nama baik dan nama besar Universitas Bung Karno buat berantemnya. Iya, Atau benar. bikin sensasi yang enggak lah gitu ya. Mm-mm. Kalau bikin prestasi boleh lah, tapi kalau sensasi. Iya, kalau benar. Jadi nanti takutnya disangkanya Universitas Bung Karno dosennya kayak gitu lagi. Itu yang menjadi klaim dan komplain dosen-dosen saya. Iya kan? Pak Dekan kenapa diam saja? Oh tidak, saya dimarahin. Dimarahin dengan dosen-dosen lain. Dosen bisa marah ke dekan cuma di Universitas Bung Karno boleh. Karena Boleh. saya boleh. Artinya gini maksudnya bahwa harus diklarifikasi gitu. Bahwa kalau bisa Universitas Bung Karno biarlah besar karena prestasi, bukan karena sensasi, bukan karena ramai-ramai yang lain-lain. Benar. Gitu Mbak. Jadi ya tadi terima kasih Mbak Denis ngasih kita kesempatan juga klarifikasi. Saya mintanya sebenarnya ke Mas Uya Kuya, tapi nggak direspon. Ya Mbak Denis duluan ya wes ya. Kayak di Pak Amerika Rektor- dia. Iya, Pak Rektor juga ternyata iya saya juga ditanyain orang banyak nih kasus ini gimana ya. Pak Ya Rektor sudahlah. juga ditanya. Makanya. Karena yang dilakukan menurut saya sebagai pengacara melanggar kode etik menurut saya gitu. Harus ada proses Mbak buat membuktikan pelanggaran kode etik ya. Udah Terkena saya udah pencemaran dikasih nama baik loh. nggak apa-apa kemarin aja kalau saya kan ngomong ada buktinya. Oh, saya memberi bukti Iya. dan bukan janji ya. Bukan janji. Saya hanya bisa memberi bukti dan fitnah bukan jalan keluar. Ah, Nah terus jadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari dosen-dosen itu. Pada ngomong apa aja tuh Pak? Komplainnya. Aduh, Iya, pengen tahu aja. ini sebenarnya urusan rumah tangga kami gitu, tapi tak apalah. Tapi setidaknya itulah pesan jelasnya bahwa kan di podcastnya salah satu deh Bang Uya yang kami cermati detil tuh di Bang Uya bahwa mosok mudah-mudahan saya tidak keliru mengutip. Iya. Mosok ijazah palsu saya bisa ngajar di UBK gitu. Seolah-olah dengan Iya, dia itu mengajar dia. di UBK ijazahnya jadi resmi. Oh, bukan kami kan yang kompeten nguji itu. Jadi jangan jadikan kampus kami sebagai apa ya? Ya mohon maaf kalau saya bilang jadi bemper, jadi meningkatkan mutu seseorang. Karena mutu seseorang tuh kembali ke dirinya sendiri kok. Bukan karena kampus kami nggak usah diapa-apain udah keren kok. Benar, UBK saya udah aja mau keren. masuk sini juga nanti. Jangan dibawa-bawa ke itu deh, yang ribut-ribut rame-rame ya. Kasihan kita mau belajar gitu ya, mau membuat prestasi yang besar buat bangsa dan negara seperti perintah Bung Karno gitu ya kan. Benar. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kau akan jatuh di antara para bintang. Iya, Ini cakep. bagus banget, cakep. Iya, iya. Terus gitu kalau mau jatuh sendiri. Jangan bawa Universitas Bung Karno. That's it. Itu namanya bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan kenal juga sama sekali enggak ya? Saya nggak tahu Pak Warek pernah berinteraksi belum? Mungkin periodenya ya. Periodenya. Jabatan ini kan ada periodenya. Iya. Ya, itu kapan gitu kan? Bisa jadi mungkin katakanlah rektornya bukan kami, warik satunya bukan kami, dekannya bukan kami gitu kan. Yang jelas kita bicara untuk saat ini ya. Ya, untuk saat ini dan Baik, untuk saat ini ceritanya begitu. Tapi khusus balik lagi ke keluarga kami di Fakultas Hukum, karena saya dekan hukum. 2 dekan di atas saya sudah klarifikasi. Bahkan mereka ya secara bersama-sama di dalam grup kami menyatakan, zaman saya belum ada Pak Dekan. Terus salah satunya juga dekannya ibu-ibu, di saya juga nggak ada. Jangan-jangan di dekannya sebelumnya, wah itu enggak, itu senior sekali, itu pasti beliau belum juga belum eksis. lahir. Mungkin sudah, tapi masih Belum sama eksis. dengan kami lah gitu. Oh, jadi udah ditanyain ke dekan-dekan yang sebelumnya juga ya memang? Tanpa kami tanya, para dekan sudah mengklarifikasi dengan sendirinya karena berita yang nampaknya kok jadi sensasional ya. Kenapa? Karena Mbak Denis kali ya. Kalau saya pembela kebenaran dan keadilan, di mana ada kebenaran saya datangi gitu. Dan Kan untuk ada game-nya begitu. Maju tak gentar. membela yang benar. Dia harus bayar. Harus bayar. Kalau nggak bayar, pengacara siapa yang bayarin? Oh ya juga sih ya. Ya. Tapi ada juga pengacara yang memakai hati nurani. Ada yang kasus baik. namanya pro bono. Iya. Tapi ada kalau juga Mbak baik. Denis nggak boleh nggak bayar, harus bayar. Biasanya saya dibayarin. Wah, di traktir pengacara ya. Oh, Traktir luar pengacara. biasa. Nah, terus saya mau nanya, pernah melihat sosok Bang Rasmani TV nggak? Kan Abang pengacara kan?
Saya mau nanya pendapat abang tentang video ini. Ini ada signal. Kok bisa ya dia ngaku-ngaku di sini ya, Pak ya? Saya nggak bisa bilang ngaku-ngaku ya. Tadi kan Pak Warek pernah bilang jangan-jangan periodenya berbeda dengan kami. Mungkin. Ya. Kalau saya Tapi kan mestinya ada jejak yang tertinggal ya, kalaupun pernah gitu. Tapi sekali lagi izinkan kami menyampaikan dan menekankan bahwa kami belum menemukan bukti itu. Jadi nanti once ada ditemukan, kami akan sampaikan juga. Oh iya mungkin pernah, tapi di zaman yang berbeda, di alam yang berbeda atau dunia yang berbeda atau apa yang berbeda gitulah gitu ya. dunia Wakanda. Mungkin ya nanti Mungkin kami ya. akan ya. Bentar, saya video dulu. Berarti udah clear ya guys, untuk di periode-periode yang bapak-bapak ini ada, dia belum. Bukan. Bilang bukan Mbak Denis. Ya. Kita cuma bilang belum menemukan bukti. Mohon maaf ya, saya Bahasa cepet-cepet. pengacara ya, bahasanya dosen hukum ya. Iya. Mana sih videonya? Itu saja kan sudah melanggar kode etik yang ngaku-ngaku ya Pak ya? Harus diuji, Mbak. Harus diuji. Harus diuji lewat komisi etik ya. Ini kan di organisasi advokat punya mahkamah etik tersendiri gitu ya. Ya tinggal di-trace aja keanggotaannya di mana. Kan banyak organisasi advokat ya. Iya. Gitu, apakah masih terdaftar atau tidak, masih ada atau tidak. Kalau ada ya silakan, pasti akan ditanggapi. Nah, saya bingung tuh sama organisasi-organisasi advokat di luar sana. Kan kemarin ini dipecat dari KAI, ya kan? Udah gitu diterima lagi sama KAI yang satu lagi. Terus itu sekarang sama Peradi Bersatu. Udah jelas kan ya dipecat secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik. Kok bisa ya diterima sama organisasi itu? Ya itu tadi kembali ke standar organisasi masing-masing. Apakah yang dimaksud pelanggaran di satu organisasi, di organisasi lain bukan pelanggaran? Jangan-jangan bukan. Dan bisa jadi begini, karena dia melanggarnya di organisasi A, lalu dia kan berpindah ke organisasi B kan dari nol ya, dianggap istilahnya dari awal. Lahir kembali, terus jadi belum ada kesalahan yang bisa dibuktikan. Nah kalau ternyata dia di organisasi baru melanggar lagi, diadukan lagi, ya bukan tidak mungkin, siapapun gitu orangnya, ya bisa jadi nanti akan dipecat. Tapi kan boleh ditampung kembali dengan organisasi lain. Kan harusnya ada sistem verifikasi dulu, baru dikasih kartu kan? Kembali ke organisasi masing-masing, gitu ya. Mereka punya pandangan, punya cara, punya aturan yang tentu berbeda. Oh, beda-beda ya aturannya. Ya, walaupun mestinya standar etik tuh di mana-mana sama ya. Iya, standar etiknya tuh pertama verifikasi dulu kan ya, baru Ya, kasih kartu. Betul. Kalau ini ada yang Tapi kasih kan kartu kalau dulu, pengacara berpengalaman tentu berbeda dong dengan pengacara yang baru, gitu kan, tata cara penerimaannya itu juga harus dipahami juga. Gitu iya. ya. Saya juga sebenarnya masih bingung sih, sebenarnya pengacara atau bukan sih Rasman ini. Atau misalnya saya pengacara yang dipecat misalnya. Iya. Saya bikin organisasi baru, ya kan? Terus saya daftar sendiri, saya anggota sendiri, ya udah bikin sendiri. Tapi kan balik lagi tadi syarat keanggotaannya, memenuhi syarat nggak gitu. Oh, oke. Soalnya ini masih diklarifikasi dan clear ya, Bang Rasman tidak pernah menjadi tadi dia bilang dosen di sini. Ya, sekali Belum lagi ditemukan belum jejak bukti dia pernah menjadi dosen di Universitas Bung Karno, gitu bahasanya Mbak Ine ya. Karena patut diduga tadi yang Pak Dr. Ismail sampaikan, jangan-jangan tadi dosen luar biasa, dosen tidak tetap atau apapun itu, tapi kami belum menemukan datanya. Oh, itu harus diklikkan. Nanti takutnya dosen-dosen di sini disapa-sama loh kayak Bang Rasman. Iya kan? Itu yang dikhawatirkan oleh teman-teman. Jadi kita gitu, apa salahnya dengan beliau? Kali-kali. Nih aku kan bukan pengacara. Aku mau nanya, soal pengacara pantas nggak sih ngomong kayak gini nih? Soalnya aku Masa bangun tidur yang terbayang dia Azman? Ngeri juga saya ini. Jangan-jangan saya dibawa mimpi nih. Ada pula di situ lagi saya mau mendaftar yang ke-8. Nggak disebut. Kalau dia bilang, Bang Azman saya mau daftar, saya datangi kau.
Oh mau saya, mau kali saya. Saya pingin macam mana jagonya nih. Kalau dia mau jadi istri ke-8, kan kalau memang ke saya arahnya itu Danis, ayo. Tidak usah kau yang datar, saya yang datang. Sur kali saya nengok kau. Kita coba siapa yang jago nih. Urusan yang itu gitu loh. Nah, walaupun kau bukan tipe saya paksa-paksakan lah itu. Istri saya ada yang WA saya. Saya juga bingung, nggak mungkin dong ya dosen dari Universitas Bung Karno kayak gini kan ya, Bang? Nih. Bahas saya. Baju pun you can see. Mau maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya yang gede-gede, takut saya itu. Yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak? Pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alip gitu. Begini wow kata. Bukan mengimitasi, bukan kita mendiagnosa merendahkan agama, tidak. Kira-kira begitu. Saya Nggak mungkin dong jadi dosen di Bung Karno seperti ini. Terus udah gitu, saya kan ini kena pasal berapa tuh Pak? Kalau misalkan ucapan seperti ini. Maaf kalau yang itu kami rasa juga jadi tidak etis kalau mengomentari soal komentar orang lain, ya kan? Karena katanya kan setiap orang berhak mengemukakan apa saja sampai ya dibuktikan dia salah, keliru, melanggar etik, gitu ya. Kami nggak bisa komentar kalau saya nggak bisa komentar soal itu ya saya. Gitu. Tapi menurut saya ini kan pelecehan verbal. Ya, artinya ada jalur yang bisa kita tempuhkan buat membuktikan itu. Ada. Aku udah laporan. Oh ya, ya. Oke, tinggal kita lihat, kita amati, kita awasi, kita jaga laporan itu supaya prosesnya berlanjut. Kalau memang gitu, para pihak memang tidak menemukan jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah, kan tentu kita perlu pihak ketiga ya. Apakah komisi etik, apakah pengadilan, apakah kepolisian buat melaporkan ya yang kayak gitu. Ya. Kemarin sih aku udah melaporkan tentang UU TPKS, tentang pelecehan verbal. Dan menurut saya seperti ini sangat tidak baik bagi contoh masyarakat, Pak. Makanya apa yang dia ngomong, apa yang dia ucap, kan dia suka ngaku-ngaku sebagai jubir Jokowi, sekarang dia ngaku sebagai dosen dari universitas ini, kan harus di-clearkan semuanya, biar tidak ada korban-korban lainnya. Karena dia ke kliennya itu menggunakan omongan-omongan seperti itu, saya jubirnya Jokowi, saya pernah jadi dosen di Universitas Bung Karno, itu, tapi kan tidak sesuai dengan kode etiknya. Iya. Ya, jadi gini, kalau Universitas Bung Karno ini mulai berdiri sampai sekarang ya, ini tetap taat asas ya, taat asas dan aturan. Itu Universitas Bung Karno, termasuk dalam penerimaan dosen ya. Tadi ada istilah dosen tidak tetap dan ada dosen tetap. Ya. Dosen tidak tetap ataupun dosen tetap ini juga kita menggunakan asas dan aturan yang ada di Universitas Bung Karno, dan itu dasarnya adalah di Undang-Undang Pendidikan Nasional ya, yang kita gunakan seperti itu. Dosen tidak tetap atau yang dikenal dengan istilah lainnya atau dosen luar biasa atau apalah yang nyebutkan ya, itu semua di Universitas Bung Karno itu semua tertib ya, ada surat penugasan gitu. Dosen tidak tetap ada surat tugas mengajar gitu. Termasuk di dosen tetap ya, itu juga ada surat tugas dan disahkan oleh yayasan ya. Jadi tidak ada dosen yang di luar ketentuan yang ada. Jadi kita adalah tertib, aturan, asas dan administratif. Jadi semua dosen yang pernah mengajar di Universitas Bung Karno ada datanya semua. Semua ada datanya. Semua ada datanya gitu. Kalau yang tadi disampaikan nggak ada bukti sama sekali kita. Jadi, ya termasuk di Fakultas Hukum, namanya sudah disebutkan dari dekan paling lama sampai dekan itu nggak ada. Oh, dia itu nggak ada? Nggak ada namanya. Sudah dicek ya? Sudah dicek di
masing-masing dekan ditanyakan sudah enggak ada. Jadi kita adalah tertib dan diketahui semua ya oleh universitas. Di fakultas-fakultas saja mau nerima dosen aja tidak bisa sembarangan di Universitas Bung Karno. Harus dekan menyampaikan ke rektor ya melalui surat itu, kemudian kurikulum vitae-nya itu semua harus lengkap. Harus lengkap ya? Harus lengkap. Kurikulum vitae mulai apa ya, SD-nya SD, SMP, SMA, sarjana, kemudian pengalamannya di mana itu semua. Datanya ada semua di Universitas Bung Karno. Iya, dan harus lengkap. Harus lengkap datanya. Nggak ada dosen tahu-tahu mengajar, nggak bisa. Nggak bisa ya, saya mendadak jadi, saya tukang bunga, mendadak pengen jadi dosen gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada rangka-rangka yang dilalui. Betul. Oke. Dan terseleksi semua di rektorat maupun di yayasan. Jadi siapa? Seperti itu. Tidak saja administratif di sini, apalagi di Universitas Bung Karno. Di samping memiliki administratif dan nilai-nilai kebangsaannya pun juga harus teruji juga. Seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan ada oknum yang mengaku-ngaku dia ini dosen di sini, jadi dia harus menunjukkan surat apa aja buat buktiin kalau dia pernah menjadi dosen di sini. Di sini kan membuktikan apa sudah ada surat tugas ngajarnya. Surat tugas ngajarnya. Ya, ada apa tidak? Nah, ya itu aja. Jadwal ngajarnya, ngajar apa? Jadwal ngajarnya, sama ngajarnya ngajar apa? Ya, mata kuliahnya apa kalau ngajar? Nah, begitu. Mata kuliahnya apa? Mata kuliahnya apa? Berapa SKS? Berapa SKS di sini? Di sini itu ada semua. Oke. Dan ngajar itu baik itu dosen tetap maupun dosen tetap atau istilah dosen luar biasa yang dikenal di perguruan tinggi dosen luar biasa atau dosen tidak tetap, itu ngajarnya itu minimal ya 1 semester ya, harus tuntas. Dosen itu memberikan nilai juga. Ada ujian tengah semester, ada nilainya, ada ujian akhir Dan tugas. termasuk memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa. Jadilah sebuah nilai sesuai dengan mata kuliahnya. Oke. Seperti itu. Oke, nanti saya akan tanyakan kepada dia. Ya, jadi bisa kalau mengaku-ngaku dosen ya harus ditunjukkan kan seperti itu ya. Tapi kalau di Universitas Bung Karno bahwa kita tetap taat asas dan aturan. Sekarang tidak bisa. Sekarang dosen itu tinggal cek aja, diklik di PDPT-nya Dikti ini dosennya ada atau tidak ketahuan. Oh iya, di Dikti ada ya? Ada. Oh, bisa di Google. Bisa di Google nama siapa, diklik pernah ngajar itu. Nah, sudah sekarang sudah terbuka. Sudah online ya? Sudah. Saya agak bingung juga, saya Google nama dia, keluarnya dia wartawan, terus dia bilang dia dosen, saya jadi bingung. Nah, makanya biar nggak bingung, harus bisa membuktikan. Harus bisa membuktikan, jangan ngomong, menyeret-nyeret Universitas Bung Karno. Aku ya, Universitas Bung Karno ya harus ada buktinya. Mana buktinya? Oh, ini Google Pak Pugu. Oh ya, kelihatan ya. Di Dikti. Ya. Nah, terus saya mau nanya, kok universitas tidak terdaftar di Dikti itu berarti tidak sah ya? Ya kalau tidak terdaftar ya tidak sah, ya nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, tidak boleh beroperasi. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan dia lulusan S1 tapi tidak terdaftar di Dikti, berarti dia nggak bisa jadi pengacara dong ya, harusnya? Ya lihat perguruan tingginya dulu. Perguruan tinggi kan macam-macam. Ya. Ada perguruan tinggi yang baru mendirikan, kalau tidak dapat izin ya tidak sah. Ada perguruan tinggi yang sudah berdiri, kemudian setelah berdiri tahu-tahu tutup, ya kan? Nah itu ada seperti itu. Tapi kalau dulu misalnya sudah pernah buka dan terdaftar atau diakui, itu misalnya tutup, nah mahasiswanya masih bisa ngelacak. Jadi masih bisa melacak ke dulu namanya Kopertis, kalau ini swasta ya. Iya. Sekarang tinggal dilacak. Ini perguruan tinggi ini sudah tutup, apa namanya, dilacak, ada bisa seperti itu. Jadi mahasiswa yang sudah lulus tapi kampusnya sudah tutup bisa dilacak. Bisa dilacak di Masih bisa. Dikti atau Kopertif biasanya? Ya, di Kopertis atau di Dikti bisa dilacak. Oh iya, ini nggak ada juga. Ini kalau di sini jelas ya, Universitas Bung Karno. Langsung terlihat. Gampang ya caranya ya sekarang ya. Dia kelihatan ngajar, levelnya dia kelihatan, lulusnya tahun berapa, S1-nya, S2, S3-nya tuh kelihatan. Ya, Terus mengajar apa saja kelihatan di sini. Ini sinyalnya nggak kurang baik. Iya.
Kalau benar ada ya. Ya, kalau ada. Hmm. Kalau dosen tetap Kalau dosen tetap. Dosen tetap maupun dosen luar biasa pasti Dosen ada surat tetap. tugasnya, acara apa pasti berapa semester sampai memberikan nilai. Iya benar-benar sudah jelas. Nah jadi kalau gitu menurut saya berarti itu termasuk dosen goib apa ya? Wah, ya. Nggak diketemukan di mana-mana. Nah, terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya ke sini, saya ke sini. Nah, ada pesan nggak Pak buat orang yang membawa-bawa nama Universitas Bung Karno? Dari Bapak dulu dong satu-satu. Oh, dari saya. Oke, Aduh. baik. Ya, pertama tentu terima kasih Mbak Denis dan tim sudah datang ke UBK. Sekaligus klarifikasi dari kami. Kalau saya hanya berharap siapapun kita, insan Bung Karno, insan UBK, ataupun orang di luar sana, tolong bantu kami. Kalau membawa nama UBK, bantu kami untuk melambung lebih tinggi lagi. Tapi jangan bawa kami ke arah yang tadi saya bilang. Negatif. Lebih baik ajak kami untuk berprestasi daripada membuat sensasi. Dari kami sih itu saja. Oke, dari apa? Ya, bahwa Universitas Bung Karno ini adalah universitas yang taat asas ya dan aturan. Semua administratif itu sudah dilaksanakan sangat tertib ya di Universitas Bung Karno. Bagi siapapun yang mengaku-ngaku ya atas nama apapun ya itu harus bisa membuktikan seperti itu. Karena di Universitas Bung Karno semua taat asas dan administratifnya sudah sangat tertib sekali. Mungkin itu ya. Nah dari Bapak terakhir? Cukup aja. Cukup. Oke, makasih banyak ya Pak atas klarifikasinya. Nah buat di luar sana jangan mengaku-ngaku apalagi membawa dengan konotasi yang negatif. Dan kalau misalkan emang benar tunjukin prestasinya aja, ngomong sesuai dengan yang apa adanya, jangan bohong. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus like videonya. Bye.